Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat surgaku, sahabat-sahabat filah yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga seluruh sahabat-sahabat filah mungkin saat ini masih ada yang sedang berjuang untuk mencari jalan terang, mencari solusi dari setiap persoalan yang sedang dihadapi. Semoga Allah senantiasa hadirkan solusi jalan terbaik sesuai dengan yang diridhoinya. Mungkin ada pula yang saat ini sedang ikhtiar luar biasa dari segi ekonominya. Semoga Allah segera angkat kembali di posisi yang terbaik sehingga semakin bermanfaat, semakin bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Mungkin ada pula yang saat ini sedang dihadirkan kehidupan ataupun hubungan yang belum baik dengan anggota keluarganya, pasangannya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, ataupun orang tuanya, ataupun dengan mertuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang maha memiliki hati. Maka kami serahkan hati mereka sepenuhnya kepadamu, ya Rabb. Ketuklah mereka, lembutkanlah hatinya untuk bisa saling memaafkan, saling menerima satu sama lain. Perbaikilah tali silaturahmi kami. Mungkin ada pula yang saat ini ada yang sedang luar biasa sedang dihadirkan rasa kurang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang dihadirkan nikmat yang sangat luar biasa, yakni rasa kurang sehat ini adalah penggugur dari perisai-perisai rezeki kita. Ada pula sahabat-sahabat filah kita yang saat ini sedang berjuang dengan oksigennya. Dan ada pula kemarin yang sudah mulai wapri yang dari sahabat kita yang sangat luar biasa dari Singapura, dari Bunda Hayati dan keluarganya. Mari bersama-sama kita doakan semoga Allah hadirkan kesembuhan kepada mereka semuanya, baik terhadap keluarga besarnya Bunda Hayati ataupun seluruh sahabat-sahabat filah yang saat ini menyimak voice note ini. Semoga Allah segera angkat rasa kurang sehatnya, Allah gantikan semuanya dengan maghfirahnya, dengan rahman rahimnya. Allahumma rabban nasi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhannya seluruh manusia. Adhibil ba'sa, ishfi anta syafi. Berikanlah kesembuhan ya Rabb, karena Engkaulah yang maha penyembuh. La syafiya ila anta syifaan, la yughadiru saqaman. Karena tidak ada yang dapat menyembuhkan ya Rabb kecuali hanya Engkau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, betapa beruntungnya kita saat ini, betapa bersyukurnya kita di pagi hari yang indah ini. Insya Allah, kemarin saya membersamai seluruh sahabat-sahabat filah dari CBR, dari Kebebas Riba. Masya Allah, betapa bersyukurnya kita saat ini. Ternyata dari mereka masih banyak sekali yang saat ini sedang terlilit dengan amanahnya. Bahkan ada yang tembus di angka 3M, ada yang Masya Allah luar biasa. Maka bersyukurlah kita yang saat ini masih bisa menghirup udara dengan Masya Allah, dengan lembut, dengan nikmat. Dan kita mungkin tidak, Masya Allah, sebagaimana ujian-ujian yang dihadirkan kepada mereka. Karena ujian yang Allah hadirkan kepada kita itu pasti kita mampu untuk menghadapinya. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Insyaallah tidak mungkin Allah itu akan membebankan sesuatu persoalan itu melebihi kemampuan diri seorang hamba. Artinya apapun persoalan yang saat ini sedang kita hadapi, artinya Allah yakin bahwa kita mampu. Tapi seringkali kitanya yang gak mau yakin, kitanya yang gak yakin untuk bisa menghadapinya. Maka bismillah sahabat filah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik setiap persoalan yang sedang Allah hadirkan kepada kita, sejatinya itulah tanda cintanya Allah kepada kita, rasa sayangnya Allah kepada kita, kangennya Allah dengan kita. Karena dengan wasilah hadirnya persoalan demi persoalan yang saat ini mungkin hadir, disitulah sejatinya kita pun semakin ingat kembali kepada Allah. Dengan rintihan doa-doa kita, dengan sujudnya kita,
dengan ya Masya Allah memperbaikinya kualitas ibadah kita. Disitulah sejatinya Allah hadirkan persoalan itu sebagai wasilah hadirnya keselamatan kita untuk kembali lagi semakin dekat, semakin taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persoalan bukan lagi persoalan, manakala persoalan itu menjadikan kita semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena persoalan di dunia ini sejatinya adalah penyelamat, sebuah wasilah hadirnya penyelamat yang Allah hadirkan kepada kita agar diri kita tidak tergelincir ke dalam kobaran api neraka. Maka bismillah sahabat-sahabat fillah, mari senantiasa kita berlatih bersyukur, melihat segala sesuatu dari kacamata yang berbeda. Bukan hanya sekedar dari nafsu kita, tapi benar-benar dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada sisi positifnya, pasti ada sisi baiknya yang Allah hadirkan kepada kita beserta seluruh orang-orang terkasih kita. Bahkan ya, menurut kita ujian sekalipun, tapi bagi Allah itulah sejatinya nikmat untuk kita. Maka yuk sahabat-sahabat fillah, sahabat surgaku, seandainya kita melihat saja orang anak kecil, kemudian di usia mungkin masih baru 5 tahunan, kemudian dia ingin sekali menyeberang jalan, di mana jalannya itu ya sangat ramai sekali, jalan nasional, jalan provinsi. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika melihat anak itu mau menyeberang ya, dan tidak didampingi oleh siapapun? Tentu ketika anak itu menyeberang dan kita melihatnya, dan itu adalah yang kita kenal anaknya, tentu kita akan bergegas berlari untuk menarik anak tersebut. Untuk apa? Untuk kita selamatkan agar tidak menyeberang ya di luar hal-hal yang justru semakin tidak ya Masya Allah menyelamatkannya, justru dalam tanda kutip semakin membahayakannya. Maka justru kita tarik. Tapi apa jawaban si anak tersebut? Ibu siapa? Bapak ini siapa? Kenapa harus menarik-narik saya? Saya kan ingin menyeberang, kenapa saya harus ditarik? Masya Allah. Padahal dengan kita menariknya mungkin gak enak bagi si anak, tapi apa maksud kita menarik anak tersebut? Maksud kita adalah apa? Tujuan kita itu adalah baik bagi si anak tersebut, untuk menyelamatkan si anak tersebut. Tapi posisi kita seringkali masih ada di posisi anak kecil tersebut, yang kita merasa, ya Allah, kenapa hidup saya harus begini? Kenapa saya harus ditarik-tarik seperti ini? Gak nikmat ya Allah. Kenapa saya harus mundur sejenak padahal saya ingin terus maju? Kenapa saya harus diturunkan terlebih dahulu padahal saya ingin terus naik? Masya Allah. Padahal disitulah sejatinya Allah Maha tahu, Allah lebih tahu tentang kehidupan kita. Maka jika Allah saat ini kondisinya sedang menarik kita, ketika Allah kondisinya saat ini sedang ingin menurunkan kita terlebih dahulu, menjatuhkan kita terlebih dahulu, yuk kita belajar kembali lah kisah tentang seekor jerapah. Ya, seorang induk jerapah dengan anaknya jerapah. Ketika anak jerapah baru lahir, apa yang dilakukan? Justru yang dilakukan oleh induknya justru menendang anak jerapahnya. Anak jerapah mau bangkit lagi, ditendang lagi. Anak jerapahnya mau bangkit lagi, ditendang lagi. Masya Allah. Namun di satu sisi ketika anak jerapah, jika seandainya itu adalah kita, mungkin kita akan protes. Ibu, kenapa aku harus ditendang-tendang terus? Tapi bagi seorang induk, justru dilakukannya itu adalah demi kebaikan yang terbaik. Untuk apa? Agar si anak jerapah semakin terlatih untuk kakinya semakin kuat, sampai kakinya tidak dibengkokkan lagi. Karena dengan wasilah itulah anak jerapah akan selamat dari pemangsa-pemangsa yang ada di luar sana. Justru dengan menendang itu sejatinya sang induk ingin mendidik kita, ingin benar-benar menguatkan, mengokohkan si anak. Tapi seringkali anaknya yang belum paham. Maka jika kita balik itu ada di posisi kita, sejatinya kondisi apapun yang Allah hadirkan, baik yang nikmat ataupun gak nikmat, semuanya adalah jalan di mana kasih sayangnya Allah itu dihadirkan. Karena Allah sejatinya sedang ingin mengangkat derajat kita, mendidik kita, menguatkan hati kita, dan juga menyelamatkan kita. Insya Allah, sahabat surgaku, sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang-orang yang senantiasa beriman, yakin sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun kondisi yang Allah hadirkan saat ini, itu semuanya adalah yang terbaik. Allah tidak akan mungkin menzalimi hambanya, walaupun seberat biji dzarrah sekalipun. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 40. Masya Allah. Artinya
Baik kondisi saat ini ada yang lapang ataupun belum lapang, baik kondisinya saat ini ada yang sudah sehat ataupun belum sehat. Bagi orang-orang yang beriman, itulah senantiasa yang terbaik pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk bersama-sama sahabat-sahabat fillah, jadikanlah diri ini bukan hanya sekedar melihat keadaan hanya dari apa-apa yang tersurat, tapi coba berlatih, tahan sejenak, kita renungkan, kita tafakur, kita tadabbur. Pasti ada yang bisa kita syukuri, pasti ada hikmah di balik setiap persoalan yang Allah hadirkan. Ini adalah wujud dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum sahabat-sahabat fillah, sahabat surgaku. Mari kita sambut hari yang indah ini, menjalani aktivitas harian ini dengan terus menyertakan Allah dalam kehidupan kita. Jika sekiranya nasihat diri ini, voice note ini bermanfaat, silahkan sahabat-sahabat fillah di-share untuk sahabat, kerabat, serta keluarga terkasihnya. Saya doakan semoga menjadi pahala jariah sahabat-sahabat fillah semuanya, yang pahalanya terus mengalir meskipun kita nantinya sudah terbujur kaku di dalam tanah. Dan saya berharap sahabat-sahabat fillah, sekiranya nanti kita di akhirat, sekiranya nanti sahabat-sahabat fillah dimudahkan terlebih dahulu nanti di surganya Allah, dan tidak menjumpai saya, tolong sahabat-sahabat fillah, tanyakan kepada Allah, di mana Bapak Sofi Al-Khairuddai. Panggilkan kepada Allah, mintakan kepada Allah. Mungkin saat itu sahabat-sahabat fillah yang di surga terlebih dahulu, tapi dengan wasilah inilah kita saling menyelamatkan satu sama lain. Begitu pula kita semuanya bersama-sama. Karena nanti di surga kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi. Kita akan saling menyelamatkan satu sama lain. Maka yuk jadikanlah keluarga besar ini, sahabat-sahabat ini bukan hanya sekedar saudara di dunia saja, bukan hanya sekedar sahabat, sekedar kita mengenal nama saja, tapi yuk jadikanlah kita benar-benar sahabat fillah, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan, saling nasihat-menasihati dalam hal kebenaran, dalam hal kesabaran. Kita saling selamat bersama-sama, ya, baik di dunia maupun di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Saya Muhammad Sofi Al-Khairuddai, sertifikat dan magnet rezeki, sahabat seperjalananmu menuju semakin dekat kembali padanya. Salam satu sama dan terhubung.